wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Wisuda dan Alumni. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Saktautami, NPM 2175325. Saya Feni Marlina, NPM 217530114. Saya Wanda Agatha, NPM 2175336. Saya Garnisa Nisiun, NPM 2175315. Saya Rifka Sisilana, NPM 2175330. Aplikasi Sistem Informasi Wisuda dan Alumni merupakan aplikasi yang berbasis website yang digunakan untuk membantu kegiatan akademik yang berguna untuk menunjang proses administrasi pendaftaran wisudawan yang biasa dilakukan oleh panitia wisuda. Nah, untuk bagian alumni yang menunjukkan data alumni yang sudah lulus. Kemudian, aplikasi ini memudahkan calon wisuda untuk mencari informasi mengenai cara daftar wisuda, informasi data alumni. Nah, di aplikasi ini juga hanya admin yang dapat menambah, edit, dan hapus informasi wisuda dan data alumni. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dari aplikasi yang sudah kita buat tadi, yaitu aplikasi Sistem Informasi Wisuda dan Alumni. Untuk menghubungkan ke database, kita ke titik .nv, lalu kita sesuaikan nama database-nya yang sudah kita buat di PHP lokal myadmin, yaitu di sini kita sudah membuat alumni Pollinella. Di sini database alumni Pollinella terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama ada alumni yang berisikan di sini ada ID alumni sebagai primary key, jenis datanya integer, nama alumni, jenis tipe datanya varchar, NPM tipe datanya varchar, jenis kelamin tipe data varchar juga, IPK jenis tipe datanya varchar, jurusan jenis tipe datanya varchar, prodi tipe datanya varchar, angkatan ini ada tipe data year atau tahun, sama juga seperti tahun lulus, dan foto, email, serta create yang bertipe data datetime. Yang kedua ada tabel info wisuda. Di sini terdapat ID info wisuda yang sebagai primary key. Lalu bertipe data integer. Lalu ada judul bertipe data teks, tanggal tipe datanya teks, deskripsi tipe data long text, foto teks, update yaitu tipe data datetime, dan create tipe datanya datetime. Lalu di sini ada pengguna. Pengguna berstruktur ID pengguna sebagai primary key yang bertipe data integer. Lalu ada nama yang bertipe data varchar, email yang bertipe data varchar, password bertipe data varchar, nohp bertipe data varchar, create dan update yang bertipe data datetime. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang database. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard apa saja yang telah kami buat pada sistem informasi wisuda dan alumni. Nah, pada sistem informasi ini kami telah membuat dashboard, terdapat home atau beranda, kemudian info wisuda, daftar alumni, dan juga login administrator. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai home. Klik. Baik, pada dashboard home ini terdapat informasi mengenai penjelasan dari Politeknik Negeri Lampung, yang dimana di sini terdapat informasi mengenai program pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Lampung, yaitu dia terdapat Diploma 3 dan juga Sarjana Terapan. Lanjut, saya akan menjelaskan dashboard mengenai info wisuda.
Nah, baik pada dashboard info wisuda ini, dia berisikan informasi wisuda dari Politeknik Negeri Lampung yang dimana di sini terdapat gambar bahwa Politeknik Negeri Lampung menggelar sidang terbuka yaitu wisuda dari lulusan sarjana terapan dan juga ahli media atau D3 pada tahun 2020 atau 2021. Nah, baik di sini terdapat informasi untuk melihat informasi gelar wisuda Polinela, kita klik. Nah, baik di sini pada info wisuda terdapat informasi bahwa Polinela menggelar wisuda periode tanggal 27 November tahun 2021 secara. Nah, baik pada menu dashboard info wisuda ini terdapat detail info wisuda yaitu bahwa Polinela menggelar wisuda periode tanggal 23 November 2021 secara luring. Nah, kemudian di sini terdapat penjelasan mengenai gelar wisuda. Lanjut di sini saya menjelaskan daftar alumni. Baik, pada dashboard daftar alumni ini, dia menampilkan daftar alumni yang telah lulus pada tahun 2023. Baik, di sini terdapat 5 contoh daftar alumni yang telah lulus. Saya bacakan yang pertama dengan nama Feni Marlina, NPM 217530114. Dia menempuh pada Prodi D3 Teknik Mesin, kemudian pada jurusan Teknik Sipil, kemudian dia angkatan 2021 dan tahun lulusnya 2023. Kemudian di sini terdapat daftar alumni Garnis Maningsiun. Terdapat daftar alumni dengan nama Garnis Maningsiun dengan prodi D4 Manajemen Bisnis dengan jurusan Bahasa Inggris. Kemudian tahun lulusnya 2023. Lalu ada Nela Sapta Utami dengan jurusan D3 Administrasi Bisnis dengan jurusan Administrasi Bisnis tahun lulus 2023. Lalu ada daftar alumni Rifka Sisiliana dengan prodi D3 Teknik Komputer jurusan Manajemen Informatika dengan tahun lulus 2023. Dan yang terakhir terdapat daftar alumni dengan nama Yolanda Agatha dengan jurusan D4 Usaha Perjalanan Wisata dengan jurusan Teknik Sipil, kemudian tahun lulusnya 2023. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil proyek kami yaitu di bagian administrator atau di bagian admin. Nah, untuk di bagian admin, di sini ada tampilan tentang dashboard, informasi wisuda, dan juga alumni. Di bagian tampilan admin itu terdapat bacaan selamat datang administrator di website data informasi wisuda dan alumni Polinela. Dan juga menampilkan hasil jumlah informasi wisuda dan juga hasil jumlah informasi alumni. Kemudian untuk di bagian informasi wisuda itu terdapat tampilan tambah data atau kolom tambah data, daftar informasi wisuda, dan menampilkan beberapa tabel untuk nomor, judul, tanggal, deskripsi, foto, dan juga aksi. Untuk di aksi ini terdapat fitur yaitu edit dan hapus. Untuk di deskripsinya mungkin untuk di tampilan atau di komennya. Kemudian untuk di bagian alumni, itu terdapat fitur tambah data yang kegunaannya itu untuk menambah daftar alumni. Seperti yang ada di informasi wisuda, itu
kami beri fitur tambah data untuk menambahkan daftar informasi wisuda yang akan dibuat kembali atau menampilkan daftar baru. Nah, untuk di bagian alumni itu kami tampilkan ada bacaan daftar alumni dan juga beberapa tabel untuk daftar alumninya, seperti nomor, foto, nama, NPM, email, jenis kelamin, IPK, jurusan, prodi, dan juga angkatan. Nah, mungkin di sini ada beberapa contohnya, yaitu kami di sini buat untuk bagian daftar alumninya itu membuat 5, yaitu nama-nama kelompok kami. Di sini ada nama Feni Marlina, NPM-nya 2175317 dan emailnya. Kemudian di sini terdapat jenis kelaminnya perempuan dan IPK-nya 5 dan teknik sipil. Lalu kemudian di sini ada prodinya, prodi yang sudah alumni jalankan dan kemudian di situ angkatannya. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat. Mungkin untuk bagian datanya itu bisa kita akses langsung dari localhost ataupun PHP MyAdmin-nya dan langsung dari di bagian tabel alumni dan juga di info wisuda. Nah, mungkin di sini di bagian tabel alumni yaitu terdapat ID alumni, nama alumni, NPM, jenis kelamin, IPK, jurusan, prodi, angkatan, dan tahun lulus. Seperti yang ada di tampilan informasi daftar alumni. Dan untuk bagian info wisuda juga langsung bisa diakses melalui PHP MyAdmin atau database-nya. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat ID info wisuda, judul, tanggal, deskripsi, dan juga foto. Sama seperti yang ada di tampilan informasi wisuda. Mungkin cukup akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan yaitu dari perintah yang ditujukan bahwa menyiapkan tiga pertanyaan baik secara teknis maupun non-teknis. Nah, dari aplikasi yang kami buat ini terdapat yaitu ada login administrator. Di sini ada salah satu pertanyaan, bagaimana cara login untuk masuk ke halaman admin? Nah, sebelum masuk ke halaman admin, itu kita akan login terlebih dahulu, yaitu menggunakan email dan juga password. Nah, email ini menggunakan admin@gmail.com. Nah, untuk passwordnya yaitu kita menggunakan password admin. Nah, setelah memasukkan login email dan juga password, maka kita akan klik masuk ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman administrator tadi, bahwa menggunakan login username email dan juga passwordnya tadi admin. Nah, kemudian di sini terdapat pertanyaan mungkin ya, bagaimana cara menambahkan user lain untuk login? Tadi kan kita menggunakan loginnya yaitu administratornya itu dengan Gmail admin@gmail.com dan juga passwordnya itu admin. Nah, untuk mengubah ke yang lain atau menambahkannya, mungkin kita akan menambahkan menggunakan localhost ini. Dari database alumni Polinela ini, kita pilih tabel pengguna. Nah, di sini kan terdapat halaman tabel dari pengguna tadi, yaitu admin@gmail.com dan juga admin. Untuk menambahkannya, mungkin kita akan klik tambahkan ini. Lalu di sini kita masukkan nama, yaitu Garnis, misalnya. Kemudian di sini masukkan emailnya, yaitu garnis123@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya mungkin kita masukkan garnis12345.
Lalu untuk nomor HP-nya yaitu kita masukkan 0856 0975 7649. Nah, jika selesai maka kita klik sini, klik kirim. Oke, data baru untuk loginnya berhasil ditambahkan ya. Nah, di sini ada Garnis, kemudian emailnya yaitu garnis123@gmail.com dan passwordnya yaitu garnis12345. Mungkin bisa kita coba langsung, kita masuk ke login administratornya ini, masukkan emailnya tadi, garnis123@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya yaitu garnis12345. Kita klik masuk. Oke, di sini kita sudah berhasil ya, berhasil masuk ke user yang lain yaitu Garnis yang sebelumnya itu administrator. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana sih cara menambahkan data alumni dan juga mengedit data alumni? Mungkin di sini kita bisa tambahkan pada menu alumni ini. Di sini kan terdapat daftar tambah data. Kemudian kita klik tambah data ini. Lalu di sini kita tinggal masukkan nama misalnya seperti Saputri misalnya. Kemudian NPM-nya yaitu 2175300005. Jenis kelaminnya itu mungkin perempuan, lalu IPK-nya yaitu 3. Kita pilih jurusannya, kemudian yaitu teknik elektro misalnya, dan program studinya yaitu teknik kimia. Angkatannya yaitu kita pilih 2020. Lalu untuk tahun lulusnya yaitu 2021 misalnya. Emailnya misalnya saputri@gmail.com. Kemudian kita pilih file untuk foto ya, jika ada foto. Kemudian di sini coba kita simpan. Oke, di sini terdapat data berhasil ditambahkan. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah tertambah yaitu Saputri dengan NPM, lalu ada emailnya, kemudian jenis kelaminnya, dan juga di sini terdapat ID-nya. ID, maksudnya IPK-nya. Kemudian ada di sini ada jurusan, prodi, angkatan, dan juga tahun lulus. Nah, untuk mengeditnya di sini kita bisa klik edit. Nah, mungkin ada yang salah, mungkin untuk jenis kelaminnya ini kita ubah mungkin menjadi perempuan. Tahun lulusnya mungkin kita ubah menjadi 2023, lalu kita simpan kembali. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, di sini ya sudah berhasil kita edit. Nah, untuk cara hapusnya kita tinggal klik action hapus ini. Lalu kita klik. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Kita hapus data Saputri yang baru kita tambahkan tadi. Oke, kita klik OK. Kemudian ada bacaan yaitu data berhasil dihapus. Nah, yang data Saputri tadi sudah menghilang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang presentasi Sistem Informasi Wisuda dan Alumni. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.